Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 mau mempresentasikan tugas analisis dan perancangan sistem informasi. Saya Gracia Rosa dan rekan saya Sylvia Putri Firgita. Pada proyek kali ini kita mengambil dengan tema sistem informasi pada butik VR. Pada table of content ada pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan. Dan yang kedua ada analisis kebutuhan dengan meliputi studi literatur, wawancara, dokumen kebutuhan fungsional, dan juga flowchart proses. Dan yang ketiga adanya desain sistem yang meliputi ada DFD, data flow diagram, dan juga IRD, entity relationship diagram, dan adanya mockup atau wireframe. Lalu selanjutnya ada pendahuluan. Lalu di pendahuluan ada latar belakang. Dalam dunia bisnis fashion, khususnya butik, pengelolaan data menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan agar operasional berjalan efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan sistem informasi yang mampu mengelola semua data secara terintegrasi. Dengan menggunakan IRD, struktur data menjadi lebih jelas, pengembangan bisnis butik pun lebih terarah. Lalu ada perumusan masalah. Di mana ada dua, yaitu ada bagaimana sistem dapat membantu mengontrol stok pakaian. Yang kedua, bagaimana sistem dapat mempermudah pencetakan pelanggan dan laporan harian di butik IFAL. Lalu ada tujuannya ada 3, yaitu ada pertama, membuat sistem informasi penjualan dan manajemen stok. Lalu yang kedua, menyediakan laporan penjualan, dan yang ketiga, mencatat data pelanggan. Lalu kemudian ada analisis kebutuhan, di mana di sini ada 3, yaitu studi lapangan dan observasi, yaitu meliputi pelanggan memilih pakaian. Yang kedua, petugas mencatat barang yang dibeli dan menghitung total secara manual. Dan yang ketiga, laporan dilakukan di akhir hari dengan kalkulasi manual. Dan selanjutnya ada wawancara. Di wawancaranya ini meliputi ada pertama input cepat barang lewat barcode, yang kedua ada cek stok, yang ketiga ada cek struk penjualan, lalu yang ketiga ada laporan otomatis. Dan kemudian ada dokumen kebutuhan. Yang pertama ada input. Data input ini meliputi ada data barang, data pelanggan, dan data penjualan. Lalu yang kedua ada proses, yang dimana meliputi transaksi penjualan, update stok, dan cetak struk. Yang kemudian ada outputnya, dimana di sini ada struk penjualan, laporan harian, dan laporan struk. Dan yang keempat ada penyimpanan, meliputi database barang, pelanggan, dan transaksi. Berikut adalah flow proses chart jarak dan waktu untuk situasi dan usulan kami untuk butik IFR. Yang pertama ini ada proses. Proses di dalam pemesanan ini pada situasi saat ini butik IFR masih menggunakan tulisan tangan. Usulan kami itu input barcode otomatis. Lalu yang kedua ada update stok. Situasi saat ini cek manual, lalu usulannya otomatis terupdate. Lalu yang ketiga ada laporan harian. Situasi saat ini Excel manual, dan usulan kami langsung dari sistem. Dan yang berikutnya ada desain sistem. Berikut adalah tampilan DFD dari butik VR. Yang pertama ada pengguna, meliputi owner, manajer, kasir, stock list, pelanggan. Dan yang kedua ada katalog, meliputi desain baju dan juga bahan. Dan yang ketiga ada transaksi, meliputi transaksi pemesanan, item pemesanan, transaksi pembayaran, data desain, data item baju, data stok baju, dan juga data produksi. Dan yang terakhir ada laporan. Dan laporan tersebut meliputi laporan stok bahan, laporan stok baju jadi, laporan pesanan masuk, laporan pesanan jadi, laporan pembayaran, dan juga laporan harian. Dan yang kedua ada ERD. Di dalam ERD ini ada entitas dan juga atribut. Di dalam entitas dan atribut ada 4, yaitu ada barang yang meliputi ID barang, nama barang, jenis kain, ukuran,
harga, dan juga stok. Yang kedua ada pelanggan, meliputi ID pelanggan, nama, nomor HP, dan yang ketiga ada transaksi, meliputi ID transaksi, tanggal dan juga total, dan yang terakhir adanya detail transaksi yang meliputi ID transaksi, ID barang, jumlah, dan subtotal. Yang kedua ada penggunaan kunci pada ARD. Di dalam proyek kami menggunakan dua jenis kunci penting dalam penggunaan ARD. Yang pertama ada primary key, yaitu kunci utama yang unik untuk setiap record di entitas atau table, contohnya pelanggan ID dan juga produk ID. Dan yang kedua ada foreign key, yaitu kunci yang mengacu ke primary key entitas lain untuk membangun hubungan antar table. Contohnya pelanggan ID di table penjualan mengacu ke pelanggan ID di table pelanggan. Dan yang ketiga ada relasi, dari ARD ke relasi. Dalam relasi ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pelanggan ke transaksi, yaitu artinya setiap kali pelanggan berbelanja akan tercatat sebagai satu transaksi, namun satu pelanggan bisa belanja berkali-kali. Dan yang kedua ada transaksi ke detail transaksi, yang dimaksud dalam satu transaksi bisa saja pelanggan membeli beberapa barang berbeda. Data ini dicatat dalam tabel detail transaksi. Dan yang ketiga adanya barang dan ke detail transaksi, yaitu barang tertentu bisa dibeli oleh banyak pelanggan dalam berbagai transaksi. Karena itu satu barang bisa muncul pada record dan ke detail transaksi. Ini adalah tampilan mockup dari proyek kami. Kami membuat 2 mockup, yaitu untuk VR Boutique dan juga untuk customer. Dan ini adalah tampilan mockup dari VR Boutique. Dan di dalam tampilan ini ada 3 menu, yaitu ada katalog, stock list, dan juga data. Di dalam katalog ini berisi tentang desain baju, ukuran bajunya, harga untuk per item bajunya. Dan yang kedua ada stock list. Di dalam stock list ini berisi tentang stok-stok baju yang ada di VR Boutique ini. Jadi untuk memudahkan karyawan untuk mengecek stok baju yang masih ada ataupun yang sudah tinggal beberapa saja. Dan yang ketiga adanya data. Nah, di dalam data ini berisi apa aja sih? Untuk data sendiri, untuk di dalam menu data ini berisi untuk data barang, dan data juga data penjualan, data laporan pemasukan di dalam VR Boutique ini. Dan yang kedua ini adalah tampilan mockup dari VR Boutique ke customer. Nah, di sini ada juga 3 menu, yaitu katalog, chart, dan juga kontak. Di dalam katalog ini sama seperti dalam tampilan mockup untuk VR Boutique, yang berisi tentang desain baju, ukuran, dan juga harga tentunya. Dan di dalam menu chart ini berisi tentang customer yang ingin memesan baju atau mendesain baju bisa masuk ke menu chart ini. Dan yang ketiga ada kontak. Ini digunakan untuk customer yang ingin menghubungi pihak dari VR Boutique untuk menanyakan lebih lanjut dengan VR Boutique ini. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kiranya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.